Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, semoga selalu sehat dan dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi di podcast kita yang pastinya mengupas tuntas, dan kita akan membahas tema yang sangat penting untuk kita bahas ya, karena ini akan menambah wawasan kita, ilmu kita, supaya kita menjadi orang yang bisa menjadi orang yang memiliki luas ilmunya, seperti itu. Baik, saya dengan saya moderator handal kita, Mas Handika Ridho Fitrawan dari UIN Salatiga. Kita akan membahas yaitu tarikh Al-Quran yang bertema dengan sejarah Al-Quran di era Madinah. Oke, baik, kita ke sejarah Al-Quran di era Madinah. Jadi Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah selama 23 tahun, yang itu dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama itu periode Mekah selama 13 tahun, dan di Madinah selama 10 tahun. Nah, kita akan membahas yang di Madinah ini ya teman-teman. Jadi Madinah ya, apa sih Madinah itu? Madinah itu ya kota, iya bang, kota Madinah teman-teman ya. Jadi Al-Quran di Madinah ini adalah ayat yang turun setelah periode Mekah, seperti itu. Kita akan membahas tuntas bersama narasumber kita yang sangat fenomenal sekali. Pasti kalian tahu semua lah ya, saya nggak tahu ya, nggak mungkin sih nggak tahu. Yaitu Mas Ridho Nasim dari UIN Salatiga. Silakan masuk sini, Mas Ridho Nasim. Masya Allah. Assalamualaikum. Mas Ridho Nasim sehat ya? Alhamdulillah. Oke, kita akan membahas tuntas dan cara ini poinnya sampai akarnya lah ya. Kita akan membahas tentang tarikh Al-Quran ini bersama Mas Ridho Nasim. Halo teman-teman. Semoga bagi yang melihat podcast ini semoga bisa menambah ilmu bagi teman-teman, semoga dapat bermanfaat. Baik, oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja kepada Mas Ridho Nasim untuk menyampaikan tentang materi ini. Dipersilakan. Terima kasih, saya ucapkan kepada Mas Handika Ridho Fitrawan. Handika bukan Handiko, Mas. Handika. Ya. Handika. Iya. Oke. Berarti tadi saya salah dengar. Oh iya, tadi Mas Handiko. Ternyata Handika. Iya. Panggilannya Mas Dika. Oh, Mas bener, Dika. iya. Mas Dika saja. Teman-teman, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Mas Dika untuk mengisi podcast kali ini, dan saya diberi tema yakni sejarah Al-Quran di era Madinah. Jadi ini teman-teman, yang perlu kita ketahui dulu, Madinah itu dulunya bernama kota Yathrib, benar banget. Dulunya bernama kota Yathrib, yang dimana kota Yathrib ini adalah kota yang tempatnya itu agraris atau ekonomis. Jadi Yathrib ini tempat dimana dulu itu para pedagang itu semuanya pada berjualan di situ. Jadi kayak pusat perdagangan atau termasuk kota besar lah. Ketika Nabi hijrah di Mekah itu kan banyak penolakan, banyak perlawanan. Jadi Nabi diperintah oleh Rasulullah untuk berhijrah. Akhirnya Nabi memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Ketika Nabi datang ke Madinah, ke Yathrib pada waktu itu, akhirnya Yathrib berubah nama menjadi Madinatun Nabi. Makanya itu sekarang kita kenal sebagai nama Madinah. Madinah itu aslinya namanya kan kota.
Jadi kalau kita menyebutnya kota Madinah itu aslinya kan kota. Iya. Kita kan aslinya kan Madinatun Nabi, itu cara lengkapnya. Madinatun Nabi Al-Munawwarah, yang bersinar, karena adanya Nabi di situ menjadi sinar bagi kota. Jadi Madinah wa man haulaha. Yang dimana Madinah ke Makkah ini berjarak sekitar 440 km. Pada waktu itu Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah di tahun 662 Masehi. Kalau nggak salah di tahun-tahun itu. Yang dimana periode Madinah ini menjadi era dimana pembentukan karakteristik atau watak bagi umat Islam, karena pada waktu di Madinah, di era Madinah itulah umat Islam mulai memperkuat akidahnya, mulai mengimplementasikan syariatnya. Di Madinah Nabi itu tidak cuma berperan sebagai rasul, tapi juga sebagai pemimpin umat, juga sebagai seorang yang mengatur pemerintahan. Makanya di era Madinah ini banyak ayat yang turun itu berbicara tentang konteks sosial yang pertama, kedua tentang hukum, karena pada waktu itu akidah umat Islam sudah dianggap cukup kuat lah, jadi diperlukan hukum untuk menertibkan umat Islam pada waktu itu. Selain berbicara hukum, juga berbicara tentang kepemerintahan. Jadi sebenarnya Islam itu tidak cuma tentang syariat, tapi Islam itu mengatur segala suatu aspek kehidupan manusia. Itu Islam telah mengaturnya sejak dahulu. Jadi sebenarnya ini cuma menyepil sedikit, Al-Quran itu sebenarnya bukan tertinggal ya. Al-Quran ini selamanya akan relevan pada zaman. Ya. Tahu sendiri ya, Al-Quran, saya contohkan di Al-Quran itu ada ayat yang membahas tentang penciptaan janin. Apa itu ayat? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tinin ila akhiri. Jadi sebelum sains teknologi, sains modern itu mengungkap, Al-Quran sudah mengungkap terlebih dahulu. Jadi itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu jauh lebih maju daripada sains modern. Jadi sangat tidak pantas ketika Al-Quran itu dikatakan, atau Islam itu dikatakan sebagai agama yang mundur. Padahal janin itu letaknya di dalam. Yeah. Jadi pada waktu itu belum ada yang namanya USG atau rongsen di Madinah. Tapi Al-Quran sudah membahasnya. Itu kalau di Al-Quran. Kalau di hadis itu juga ada loh Mas Tika, kalau kamu tahu. Yaitu tentang bab lalat, ya kan? Idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma la yanzi'hu fa inna fi ihdajana hayhi da'an wal ukhra shifaan. Jadi ketika ada lalat itu masuk ke minumanmu, itu celupkan, kemudian angkatlah, karena sayap kirinya itu mengandung yang namanya itu racun, yang sedangkan sayap kanannya itu mengandung penawarnya. Ternyata itu sudah dibahas ratusan tahun yang lalu. Ternyata sains modern baru membuktikan akhir-akhir ini, abad 19 ya kan, bahwa penelitian mengatakan Islam itu benar. Karena apa ya, itu sains modern aja belum mengungkap, tapi Islam sudah mengungkapnya terlebih dahulu. Kembali ke materi. Ini tentang era di Madinah. Jadi sudah saya katakan bahwa di mana era Madinah ini era yang sangat signifikan atau termasuk krusial ya. Krusial karena salah satu tarikh Al-Quran yang tidak bisa kita tinggalkan. Yang pertama era Makkah, yang pertama era Makkah, yang kedua era Madinah. Nah, di mana ketika di Makkah itu banyak penolakan, tapi ketika di Madinah itu Rasulullah mendapat sambutan yang baik, mendapat tanggapan yang baik lah dari kaum Ansor ya Mas ya? Ya, kaum Ansor. Iya. Dari Makkah yang ke Madinah itu namanya kaum Muhajirin ya. Nah, orang Madinah yang menolong Rasulullah itu kaum Ansor. Nah, disinilah solidaritas Islam itu sangat kuat di Madinah, karena tidak terlalu banyak
apa namanya tentangan. Bahkan ketika di Makkah itu sudah terlihat solidaritas sahabat kepada Nabi. Ketika sudah tidak ada tentangan lagi, maka harus lebih bahkan. Bahkan kaum Ansor itu ada yang memberikan istrinya untuk sahabat muhajir. Kemudian apa yang pertama kali dilakukan Rasulullah ketika tiba di Madinah? Ketika Rasulullah tiba di Madinah, langkah pertama beliau yaitu mendirikan masjid. Karena masjid ini merupakan tanah dari seorang dari Bani Najjar, yakni namanya Sahal dan Suhail. Rasulullah yang dimana itu dulu tempatnya aslinya itu kayak apa ya, kalau sekarang itu kayak halaman luas itu loh, tempat untuk pengaringan kurma. Hanya oleh Rasulullah dibeli oleh Rasulullah dan oleh Rasulullah dibangun masjid. Nah, di mana masjid ini menjadi tempat untuk Rasulullah memberikan ilmunya kepada para sahabat, tempat mengajarkan Al-Quran, tempat pendidikan. Salah satu. Apa saja waktu itu media atau tempat untuk Rasulullah mengajarkan, yaitu yang pertama tadi ada masjid. Ya, ada masjid. Di mana masjid ini, masjid waktu itu tidak terlalu besar. Namanya itu Suffah. Di mana al-muta'allimul ula atau pengajar utama itu adalah Rasulullah. Penghuni masjid itu atau Suffah itu disebut dengan Ashabus Suffah atau penghuni Suffah. Di mana pada waktu itu sahabat-sahabat itu berfokus hanya dengan ilmu. Jadi kan dari Makkah ke Madinah itu bukan jarak yang dekat, jarak tempuh yang dekat, bukan waktu yang singkat. Sampai Rasulullah dan sahabat itu mau ke Madinah itu apa? Yaitu menunjukkan bahwa jiwa untuk menyebarkan ilmu sangat tinggi. Bahkan diceritakan para ashabus suffah itu sampai rambutnya itu banyak apa namanya koreng. Kalau koreng itu apa bahasanya? Koreng biasanya itu luka. Ya, banyak luka-luka di kepala. Itu karena apa itu? Ya itu karena hanya fokus ngaji sampai lupa membersihkan diri. Itu saking khusyuknya itu Mas ya. Saking khusyuknya untuk membaca Al-Qur'an, ibadah kepada Allah itu Mas ya. Itu kan perbedaannya orang dulu kalau sekarang. Kalau sekarang kan fokus menghias diri. Tapi tidak ada apa-apanya dalam otak. Itu bedanya dengan orang sekarang. Kalau orang dulu sibuk dengan ilmu sampai lupa mengurus diri. Kalau sekarang sibuk kepada ketebalan diri. Ketebalan make up sampai lupa ketebalan otak itu Mas. Sampai lupa dengan ilmu yang didapatkannya ya Mas ya. Di era Madinah di situ Rasulullah menunjuk Zaid, termasuk Zaid, terus Ubay bin Ka'ab itu sebagai khatib Rasulullah atau penulis wahyu. Ketika ada wahyu itu kan mulai pengembangan, mulai era yang berkembang ketika di Madinah. Mulai umat Islam mulai ada perkembangan, yaitu salah satunya tentang Rasulullah menyuruh untuk menulis Al-Quran, entah itu di pelepah kurma ataupun di tulang batu. Itu di era Madinah. Kemudian yang kedua, selain masjid, apa saja tempat atau pusat untuk belajar, yaitu Darul Qurra. Darul Qurra itu kayak apa ya? Kayak rumah atau apa ya? Yaitu tempat yang dimana itu menjadi pendidikan utama setelah masjid tadi. Ini kan yaitu termasuk guru utamanya yaitu Abdullah bin Sa'id. Ada Ubadah bin Al-Asim termasuk guru-guru. Iya Mas, izin bertanya. Itu apa di Ummul Qura ya? Darul Qurra. Oh iya. Itu Darul Qurra sama madrasah itu sama atau beda itu Mas? Oh, Madrasah sama Darul Qurra itu sama atau beda? Gini. Madrasah itu kan isim makan dari darosah. Makan darosah. Jadi tempat
tempat untuk belajar. Sebenarnya Darul Qurra itu juga bisa dikatakan madrasah. Tapi belum tentu madrasah itu bisa dikatakan Darul Qurra. Itu. Jadi Darul Qurra itu kan rumah pembaca. Di situ tempat mana sahabat itu belajar Al-Qur'an dari sisi tajwid, ilmu tajwid, terus imla itu menulis. Karena apa ya? Tidak semua Al-Qur'an itu bisa dibacanya dengan melalui tulisan. Contohnya apa? Isma, la ta'manna, itu kan monyong ya. Iya. Itu kan tidak bisa kalau cuma membaca, harus ada gurunya. Talaki langsung Mas ya. Ya, makanya Rasulullah menerapkan itu talaki, yaitu bertatap muka atau bermuajah. Kalau di pesantren sekarang itu namanya ngaji sorogan. Ada yang sorogan ketika di rumah Rasulullah, ada yang handungan itu bersama-sama. Itu sistem Rasulullah ketika belajar. Dan kemudian selanjutnya itu ada Darul Kutab, itu fokus kepada penulisan atau imla, karena sangat minimnya sahabat untuk membaca menulis itu sangat minim waktu itu. Ya cuma tadi katib-katib Rasulullah, ya ini Ubay, Zaid dan kawan-kawan gitu. Makanya orang yang bisa menulis itu karena Rasulullah disuruh mengajar. Kemudian juga ada rumah sahabat. Jadi ada beberapa sahabat itu yang merelakan rumahnya itu untuk dibuat belajar. Di situ tempat para sahabat belajar di rumah sahabat. Bahkan di situ ada sahabat yang lebih tua belajar ke sahabat yang lebih muda. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf belajar ke Ibnu Abbas. Itu kan merupakan tidak ada gengsi ya, zaman dulu itu tidak ada gengsi. Entah itu tuanya kayak apa, tapi kalau ada orang yang lebih alim dia akan belajar. Beda kalau zaman sekarang, kalau sudah merasa tua, sudah merasa senior kan agak malu malu gitu aja belajar, malu belajar karena ya mungkin ya mindsetnya bilangnya wah ini aku tua terlambat untuk belajar, padahal dalam Islam itu kan nggak ada kata terlambat kan ya kan kalau misalkan nggak ada kata telat dalam Islam itu nggak ada. Mungkin ya kalau sekarang mungkin gengsian Mas ya. Kalau orang tua sekarang ya, apalagi yang itu sekarang isu-isu gus-gusan itu, karena kalau mau jadi gus itu mbahnya harus kiai, punya pondok, harus kiai. Waduh itu kalau sudah kayak gitu sudah menjadi gus terus nggak mau belajar itu salah. Harusnya kan Umar bin Khattab pernah berkata, ta'allamu qabla an tasayyidu. Jadi kamu itu belajarlah dulu sebelum dipanggil Gus. Setidaknya kamu memantaskan diri untuk dipanggil Gus. Umumnya Gus itu ketika dipanggil Gus itu sudah kelihatan alimnya. Minimal kalau kata Gus Ba itu, Gus itu harus sudah bisa membaca Fathul Mu'in kosongan. Itu syaratnya Gus. Fathul Mu'in kosongan. Lah membaca takrib aja masih salah mau dipanggil Gus. Apa itu? Kesalahan orang sekarang, gengsi. Sudah menjadi Gus, sudah terkenal, nggak mau belajar, itu kan salah. Nah itu dampak dari ketika sudah terkenal, sudah kelihatan bodohnya, dia malu untuk belajar lagi. Makanya Umar sudah meradiksi seperti itu, karena Umar termasuk orang yang titis. Jadi titis mahyu, titis. Umar itu pernah menemui seorang Yahudi ya waktu itu pernah menemui orang Yahudi kan. Kemudian dia berkata kepada malaikat, kepada orang Yahudi tersebut, siapa yang malaikat yang kamu cintai? Kemudian mereka menjawab, kalau nggak salah itu Mikael. Mikael kalau nggak salah. Yang penurun hujan itu siapa? Iya, Mikael kan. Nah, pemberatang rahmat. Kemudian kenapa tidak Jibril? Sedangkan kan Jibril yang menurunkan wahyu. Kemudian Jibril adalah musuh kami. Kemudian mengadu kepada karena Jibril itu dianggap itu tentang sejarah ya, telah
sejarah-sejarah sebelumnya itu mengatakan bahwa Jibril itulah yang merusak benteng kaum Yahudi. Kemudian mereka menganggap bahwa Jibril itu musuh mereka. Kemudian mereka kepada Rasulullah datang, ya Rasulullah, orang Yahudi telah mengatakan Jibril adalah musuh kami. Kemudian turut ayat mangkana duwalillahi wa malaikatihi wa rusuli wa Jibril. Itu titis banget umat. Itu umat sahabat yang sangat titis. Maka sudah memprediksi bahwa di zaman itu kayak ta'allamu qabla an tusayyib. Jadi belajarlah sebelum kamu itu dijadikan gus. Iya. Lanjut ke materi yang dimana ini kan kait tentang Madinah tadi. Sampai mana tadi? Yang keempat kan sesudahnya Darul Kutab. Oh, sudah Darul Kutab kan rumah Iya. Tempat belajar juga. Pokoknya jadi keempat tadi itu tempat belajar pada waktu itu. Karena belum ada belum ada kontribusi dari luar lah, dari eksternal. Jadi hanya beberapa umat Islam yang pada waktu itu mau memberikan sebagian harta dan jiwa. Kemudian berkait tentang ayat yang turun di Madinah, ini disebut juga dengan ayat Madaniyah. Di mana ayat Madaniyah ini ialah ayat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Madaniyah itu ayat yang turun di kota Madinah, tapi itu riwayat atau pendapat yang lemah. Yang dimana ayat Madaniyah ini karakteristiknya itu yang pertama membahas tentang had atau hukum, membahas had, karena kan sudah dianggap kuat tadi itu. Jadi contoh ayat itu wakatabna alin fiya an asabin nasi, kemudian ada wasariqu wasariqatu, kemudian ada azaniyatu wazan. Itu semua kan ayat-ayat tentang hukum, itu had, itu contoh-contoh ayat Madaniyah. Itu ayat. Kemudian juga termasuk karakteristik ayat Madaniyah itu apa? Tahu? Apa itu, Mas? Yaitu membahas tentang aspek sosial. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Itu dia. Suruh saling ketika sudah berjanji itu harus saling menepati. Itu termasuk karakteristik ayat-ayat Madaniyah. Mas, juga ya. Itu juga pernah sebuah perjanjian yang dilanggar juga kan, ada juga kan, seperti ya, seperti Hudaybiyah. Nah, kan itu ya mungkin ya. Jadi itu ayatnya itu turun setelah atau sebelum dari perjanjian Hudaybiyah tersebut. Tentunya peristiwa dulu. Ketika ada peristiwa pelanggaran baru turun ayat. Makanya seperti Hudaybiyah, kemudian perang Badar, terus itu kan yang perang Yamamah, terus apalagi perang-perang itu yang menyebabkan para hufadzul Quran pada waktu itu meninggal. Nah, itu kan termasuk yang melatar belakangi nanti ketika pengkodifikasian Al-Quran. Mungkin cukup itu sih. Baik, kita sudah berbincang-bincang banyak sekali dengan narasumber terhormat kita, Mas Ridho Nasim. Mungkin sebelum penutupan, kami meminta untuk dari narasumber untuk menyampaikan closing statement. Silakan, Mas Ridho Nasim. Closing statement dari saya simpel saja. May yuridu ilman bi ta'allumi abihi kama yuridu shiba bi akli abihi. Jadi barang siapa yang menginginkan ilmu dari pembelajarnya ayahnya, seperti dia menginginkan kenyang dari makannya ayahnya. Jadi yang makan ayahnya tapi dia berharap kenyang, itu kan suatu yang nggak mungkin. Ayahnya yang belajar, dia yang pintar, itu kan nggak mungkin. Jadi seorang itu kalau mau
kalau mau alim, kalau mau mulia itu harus belajar. Belajar. Ya. Itu syaratnya belajar. Kan nggak mungkin ketika ayahnya yang belajar, anaknya yang alim. Ayahnya yang makan, anaknya yang kenyang. Kenyang kan dia. Kan enggak. Mungkin cukup sekian. Ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin sebelum ditutup saya mau menyampaikan sedikit ya tentang apa aja sih simpulannya. Baik. Jadi Madaniyah ya teman-teman ya. Jadi itu adalah ayat ataupun surat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti itu. Dan itu terjadi periode kedua, yaitu ketika Nabi hijrah ke Madinah seperti itu. Dan tadi Mas Ridho Nasim juga menyebutkan kalau ada 3 tempat yang digunakan di zaman Nabi di Madinah untuk menyampaikan Al-Quran, yaitu Masjid, Darul Qura dan Darul Kutab. Rumah sahabat. Dan Rumah sahabat. oh ya, ada 4 ya teman-teman ya. Ada 4 ya. Jadi Masjid, Darul Qura, Darul Kutab dan rumah para sahabat. Jadi ada 4 teman-teman. Dan tadi juga dan Mas Ridho juga menyinggung bahwa ada 2 sahabat yang diperintahkan oleh Nabi untuk menulis Al-Quran, yaitu Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab. Baik, mungkin cukup dari kami pada podcast kita kali ini. Kita berjumpa di lain waktu. Tunggu podcast kami selanjutnya, dan untuk yang sudah lihat mohon bisa di like, komen dan subscribe dan share supaya yang lainnya bisa mendapatkan ilmu yang sama juga seperti itu. Saya moderator pamit undur diri, dan Mas Ridho, terima kasih Mas Ridho sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber kita pada kali ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah ilmu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin cukup dari saya. Uzur maqalah wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.